Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait sesuatu aplikasi yang dimana aplikasi ini tuh bisa membantu Anda dalam kegiatan belajar. Nah, aplikasi ini tuh merupakan aplikasi AI yang dimana aplikasi AI ini bisa membantu kita dalam memudahkan suatu hal yang kita cari. Contohnya itu ada kayak Google. Nah, Google ini juga merupakan sesuatu yang bisa membantu kita dalam mencari sesuatu yang kita inginkan. Misalkan kita mau mencari tempat, itu kita bisa mencari lewat Google Maps. Atau mencari sesuatu yang itu kita sering langsung. Nah, karena aplikasi AI ini membantu Anda dalam memudahkan pembelajaran gitu. Nah, aplikasi ini sebenarnya sudah lama banget ya. Aplikasi AI ini sudah lama banget. Kalau nggak salah rilis yang saya tahu tuh pada tahun 2019. Nah, aplikasi ini emang apa sih yang mau saya bahas kali ini? Nah, jadi di sini saya akan membahas terkait aplikasi AI yang bernamakan yaitu tentang Brainly. Ada yang tahu nggak kalian itu Brainly itu ada apa? Mungkin di sini ada banget ya udah sebagian orang-orang tahu terkait pembelajaran sosial yang memungkinkan pengguna untuk saling bertanya, menjawab, dan berkolaborasi dalam memecahkan masalah seputar pembelajaran di sekolah. Nah, jadi Brainly ini tuh merupakan aplikasi AI yang dimana aplikasi AI ini tuh bisa membantu kita dalam memecahkan atau menjawab berkolaborasi saling bertanya jawab gitu pembelajaran di sekolah. Jujur saja, saya juga dulu pernah menggunakan ini di mana aplikasi Braille Matematika. Dari aplikasi Braille ini tuh emang sangat membantu saya karena di sana tuh sudah tertera dengan cara-cara dan langkah-langkah yang kayak kita mau cari sesuatu tuh kayak sudah dijelaskan dengan caranya gitu. Nah, Brainly diciptakan oleh Lukas Halus, Mishat Berkowski, dan Thomas Kraus di tahun 2019. Wah, ternyata aplikasi Brainly ini itu sudah ada pada tahun 2019. Namun saya itu di Krakow, Polandia. Nah, pada awalnya layanan ini menggunakan bahasa Polandia dan diberi nama Zidane PL. Jadi Brainly ini tuh pernah udah ada pada tahun 2009, cuman ya di Indonesia itu adanya di tren yang pada ya trennya itu mungkin di sekitar 2016-an ya. Saya baru tahunya itu ya, gak apa-apa ya. Eh, Nah, tujuh itu sendiri itu kan utamanya adalah memungkinkan para siswa untuk rumah atau tugas mereka secara daring. Tugas-tugas yang sulit juga bisa diselesaikan dengan lebih mudah sebab ada banyak penggunaan yang mau menjawab dan menyelesaikannya. Jadi pembelajaran Brainly ini apa pembelajaran di Brainly ini tuh emang memudahkan. Jadi tujuan dari Brainly itu yaitu memungkinkan para siswa untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah atau tugas mereka secara daring gitu. Jadi tanpa harus bertanya guru, dengan Brainly itu kita bisa langsung gitu ya. Mungkin emang udah ada sebagian orang, namun di sini saya menjelaskan lagi terkait lebihnya gitu ya. Kemudian di dalam perkembangan, Brainly juga mulai dikenal dan digunakan di berbagai negara lainnya seperti Rusia, Brazil, juga Ukraina. Hal ini membuat pengguna layanan tersebut semakin banyak, terutama setelah mereka dikenal hingga Amerika Serikat. Jadi Brainly ini tuh emang awalnya hanya dikenal di Polandia saja. Namun makin berkembang akhirnya
semakin dikenallah oleh Rusia, Brazil, Ukraina, akhirnya ketika dikenal oleh Amerika Serikat, Brainly ini mulai meningkat gitu ya. Jadi aplikasi Brainly ini mulai meningkat ketika sudah dikenalkan kepada Amerika Serikat gitu. Kemudian di sini ada manfaatnya. Nah, manfaat dari Brainly itu sendiri yang pertama itu eh, sebagai media yang berbasis teknologi itu yang paling utama. Yang pertama itu memfasilitasi para siswa dan guru untuk menyelesaikan sebagian soal pembelajaran dengan mudah dan cepat. Nah, yang kedua itu memungkinkan para siswa mendapatkan pelajaran yang spesifik dan juga sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau kebutuhan mereka. Kemudian memungkinkan siswa dan guru untuk menyalurkan kemampuan mereka dalam pelajaran sehingga banyak yang mereka ini itu bisa mencari jawaban sendiri dengan caranya gitu. Kemudian yang keempat, memungkinkan para siswa berkomunikasi dengan guru eh, dan orang-orang yang ahli di bidangnya terkait dengan pelajaran yang sedang mereka pelajari. Nah, jadi di Brainly ini kita bisa membuka chat ya, di mana kita juga bisa bertanya loh sama gurunya langsung gitu di Brainly itu tuh kayak nanyain pelajarannya, cuman eh, di sini tuh gurunya itu nggak satu sekolahan sama kita gitu, jadi gurunya itu dari mana saja ya. Jadi yang ada di aplikasi Brainly itu kita bisa nanyain langsung ke gurunya, ke ahlinya. Kayak misalkan pelajaran misalkan IPA gitu. Kita bisa langsung tanyain gitu. Nah, di situ bakalan ada guru-guru tertentunya. Jadi udah ada khususnya gitu. Kemudian di sini yang kelimanya itu ada memberikan solusi penyelesaian untuk soal-soal yang rumit dan selama ini yang belum bisa dipecahkan oleh siswa. Jadi ya itu sudah saya jelaskan tadi kalau aplikasi ini membantu kita dalam menyelesaikan tugas. Kemudian memberikan kesempatan untuk siapa saja mengajukan pertanyaan atau memberikan jawaban eh, pada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum terjawab. Benar sekali ya, sekarang tuh siswa-siswi yang emang introvert juga banyak juga yang ekstrovert gitu. Nah, bagi siswa-siswi yang introvert atau malu untuk bertanya dalam kelas tuh kita bisa mengajukan pertanyaan di Brainly. Sekarang tuh banyak banget aplikasi-aplikasi yang AI yang emang bisa membantu kita dalam bertanya. Nah, salah satunya itu yaitu menggunakan Brainly, yang mana Brainly bisa membantu dalam menjawab pertanyaan yang kita dalam kelas. Kita boleh kok bertanya di Brainly atau di aplikasi manapun, itu boleh ya. Kemudian eh, langkah-langkah untuk masuk ke Brainly itu sangat mudah banget ya teman-teman. Kamu bisa langsung cara setting di aplikasi atau kalian itu kalau misalnya lewat laptop itu bisa ya. Tapi saya sarankan untuk kalian download langsung di Chrome. Tapi saya saranin langsung aja kalian bisa download gitu ya. Eh, nah, untuk eh, ini untuk linknya kalian bisa langsung cari. Kemudian di sini juga ada linknya itu https://brainly.co.id. Kemudian langkah keduanya kalian bisa langsung daftarkan diri kalian ya, bisa daftarkan diri langsung eh, dengan ya begitu masuk tadi atau telepon. Kemudian di sini pilih menu tanya atau ajukan pertanyaan untuk memulai membuat atau pertanyaan. Kemudian
ketikkan pertanyaan, aku ingin mengajukan jawaban. Kemudian setiap poin yang didapatkan bisa dikumpulkan. Jadi dari setiap pertanyaan yang kita ajukan itu kalian bisa mendapatkan poin gitu ya. Nah, dari poin-poin yang kita ajukan itu eh, kita bisa simpan untuk mengakses pertanyaan yang terkunci. Nah, oke di sini eh, saya juga akan mencoba, di mana akan mencoba untuk mencari. Nah, saya akan tunjukin yang gimana. Nah, di sini kalian tinggal masukin aja. Nah, tunggu sebentar ya. Oke. Oke. Nah, eh, di sini kalian tinggal searching. Misalkan kalian mencari Brainly ya tadi. Brainly. Nah, ini di sini udah ada, kalian tinggal masuk aja. Nah, setelah itu kalian tinggal masuk. Namun saya sarankan untuk menggunakan sini kan di. Nah, kita daftar dulu. Nah, di sini tinggal kalian eh mau menggunakan apa gitu. Di sini bisa menggunakan Google, kemudian bisa menggunakan nomor telepon kalian atau menggunakan Facebook juga. Di sini saya akan menggunakan akun ya. Nah, tinggal masuk aja ke akun. Nah, setelah dimasukkan menggunakan akun kalian, kalian tinggal mengajukan pertanyaan. Tuh, pertanyaan apa yang eh, kalian cari, biologi, fisika, mata pelajaran apapun itu bisa kalian ajukan gitu ya di situ. Misalkan di sini kalian mengajuin apa? Matematika misalkan. 2x dikali ditambah tambah 5 sama dengan 12. Berapa x tersebut? Nah, kalian bisa ajukan seperti ini, kemudian tanyakan pertanyaanmu. Eh, Mata pelajarannya jangan lupa dipilih, matematika.
mengajukan pertanyaan. Hmm, Nah, di sini nanti akan ada jawabannya. Tapi saya sarankan kalian menggunakan untuk di-download, karena di-download itu akan memudahkan karena apa? Jawaban yang kita cari itu tidak akan terkunci gitu. Nah, ini masih loading ya. Ini di sini juga ada video pembelajaran. Nah, di mana video pembelajaran ini tuh bisa kalian akses. Jadi ada penjelasannya, cara menggunakannya gitu. Jadi itu sangat memudahkan kita gitu. Oke, di sini saya akan mencoba untuk menggunakan HP. Oke, di sini saya akan menggunakan handphone ya, di mana coba berbagi layar. Eh, Baik teman-teman, di sini agak kesulitan ya, tapi saya bisa tunjukkan di mana aplikasinya ini eh, nah jadi jadi nah jadi kalau misalkan lewat aplikasi ini, oke, eh, kalian bisa langsung buka di sini Brainly. Ini udah di-download. Nah, kalian tinggal masuk aja. Di sini ada tiga, ada kamera, kemudian keyboard, dan juga voice note di mana itu bisa kalian ajukan. Misalkan lewat keyboard. Nah, tinggal kalian ajukan pertanyaan yang ingin kalian ajukan. Misalkan, siapa presiden pertama Indonesia? Nah, ini, nah, di sini ada jawaban-jawaban yang tertera. Kalian tinggal pilih aja salah satunya. Di sini sudah ada jawabannya. Baik, teman-teman. Hmm, eh, Mungkin dicukupkan sekian pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian dan juga buat saya pribadi. Eh,
Terima kasih. Maaf